Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Danang Hila Kurniawan. Di sini ingin menjelaskan untuk bagian A, yaitu visualisasi data menggunakan fungsi plot. Langsung aja ya. Di sini kita membuat vektor data dengan X-nya yaitu dari rentang 1 sampai 10, kemudian Y-nya itu pangkat 2 gitu. Jadi sampai 100 ya. Lanjut, di sini membagi jendela grafik menjadi dua baris dan dua kolom, yaitu dengan menggunakan par ME Flow gitu, 2,4. Kemudian tabnya yaitu kita coba nanti visualisasinya dengan P, L, B, O, H, S, N. Bisa dilihat P itu bulat dia, kalau L itu line kemudian garis doang. Kalau B itu bulat tapi ada garis putus-putus. Kalau type O itu nol, bulat dengan garis yang menyambung. Lalu untuk type H itu garis ya, vertikal gitu lurus-lurus. Kemudian type S itu seperti tangga dan type N itu tidak ada karena dengan dia sendiri. Yaitu kemudian menampilkan dataset trace. Di sini kita menggunakan library yang bernama Tibble ya. Lanjut memuat dataset bisa kita tampilkan yaitu girth, height, volume. Girth itu untuk diameter lingkaran, kemudian height itu untuk berat, dan kemudian volume. Di sini kita membuat korelasi dari visualisasi scatter plot. Nah, di sini tuh variabel height dan volume. Jadi height itu apakah mempengaruhi volume? Coba kita lihat. Ketika height-nya kecil, maka volumenya juga kecil gitu. Ketika height-nya tinggi ini 70, dia juga volumenya tinggi atau besar. Berarti dia ada korelasi. Lanjut ke fungsi plot untuk membuat matriks scatter plot. Nah, di sini. Oke, matriks scatter plot itu buat apa sih? Matriks scatter plot itu untuk diagram sebar yang menampilkan hubungan antara beberapa variabel secara berpasangan, yaitu ada girth, height, dan volume. Oke, nah misalkan ya ini tadi girth-nya sekian, terus volumenya sekian, height-nya sekian. Oke, lanjut ke matriks scatter plot yang selanjutnya nanti. Kita sebelumnya memuat dataset dari Iris dulu. Kita tampilkan ada spaleng, spalwidth, petaleng, dan spesies. Nah, lanjut. Kita di sini menampilkannya menggunakan data iris sebagai contoh. Jadi di sini segitiga atas ya kita sebut aja ada sepaleng, petaleng, spesies. Lanjut di sini, nah kita tampilkan juga iris kolomnya. Nah di sini ada tuh yang bawah. Oke. Nah ini nanti akan kita jelaskan di bawah gitu teman-teman. Ini drop untuk menghapus yang ini tadi yang bawah. Drop. Oke. Lanjut ke sorry ini bukan drop, yaitu kolomnya sama aja blue yang kayak yang atas tadi. Kemudian lanjut di sini kita drop baru hapus tuh. Kita simpan lagi. Jadinya yang ada sekarang cuma sepalwidth, petalwidth. Kita di sini kasih beberapa warna gitu biar enak. Yaitu warna biru muda untuk spesies Tosa, terusan oranye itu untuk spesies versicolor, ya sama aja. Terus yang warna merah itu untuk Virginica. Ini bisa dilihat. Ini tuh jadi mau menganalisis gitu, yaitu hubungan antara beberapa variabel itu. Misalkan ini nih untuk apa namanya sepaleng versus sepalwidth ya. Nah, di sini sepaleng versus sepalwidth. Di situ terlihat adanya perbedaan yang jelas antara spesies Stosa warna biru dan spesies lainnya. Yaitu Stosa cenderung memiliki nilai sepalwidth yang lebih besar. Yang tadi Stosa itu warna warna biru. Nah, lebih besar ya dia nilainya. Kemudian lanjut petalwidth dan selanjutnya. Nah, analisis dari semua keseluruhan itu tuh apa sih gitu. Jadi dari matrik ini kita dapat melihat bahwa ini tuh pemisah yang jelas antara spesies Tosa warna biru muda dengan versicolor warna oranye, kemudian Virginica warna merah. Nah, di situ tuh kita juga dapat melihat tuh versicolor dan Virginica tuh sering tumpang tindih, warna oranye dan warna kuning. Kenapa sih mereka nggak gerombol-gerombol kayak gitu? Ya karena mereka dari datasetnya ya seperti itu. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat itu pembaginya atau pembedanya. Yaitu di sini tuh tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memahami bagaimana masing-masing variabel berinteraksi satu sama lain gitu. Dan memisahkan tiga jenis tadi.
Oke, lanjut ke box plot. Ini kita box plot iris sepaleng. Nanti kita akan jelaskan di bawah. Ini untuk box plot iris sepal length terusan iris dari spesies. Nah, kita di sini akan menjelaskannya. Sumbu X itu mewakili ini sepaleng, sumbu X itu mewakili iris spesies, sumbu Y mewakili sepaleng. Kemudian untuk masing-masing box plot itu ada stosa, versicolor dan virginica gitu. Ini median itu nilai tengah, ini garis tebal yang di tengah. Kemudian garis horizontal ini nih, yang ini. Itu tuh untuk menunjukkan jangkauan data yang tidak termasuk outlier gitu. Ketika di luar itu ya udah itu outlier. Nah, terusan ditampilkan titik-titik di luar wizard. Ini ya. Lanjut di sini tuh bisa dilihat tuh Stosa memiliki panjang yaitu sepaleng senilai sekitaran 4,5 kemudian sampai 5,5. Kemudian versicolor itu dari sekitaran 5,5 sampai dengan 6,4 kita sebut saja seperti itu. Kemudian lanjut Virginia itu sekitaran 6,4 sampai dengan 6,8 ya teman-teman. Jadi, seperti itu. Lanjut di sini memuat data saya dari table. Itu kita panggil aja nih. Udah ada len, ada sub, ada dus. Kemudian ubah variabel menjadi vektor yaitu kita dengan menggunakan fungsi s vektor gitu. S atau alias lah. Lanjut ke box plot. Nah, ini box plot sama aja kayak tadi. OJ 0,5 VC subdot sama aja. Kemudian di sini juga VAdit dari dataset. Ini ada rural male, female, urban female gitu ya. Di sini kita menggunakan fungsi par m frow dari nilai 1 sampai 2. Kemudian bar plot di sini kita pakai A sama B ya. Ini sama aja sebenarnya. Cuman dibolak-balik. Ketika dia dikasih nilai true, maka dia akan berputar. Lanjut di sini kita tambah area apa? Tambah atribut, bukan tambah atribut. Dikombinasikan dengan warna-warna yang lain yaitu ada gray, yellow, steel blue dan green. Sama aja nih. Nih, dari yang ini aja. Biar lebih menarik dan lebih bisa membedakan. Kemudian kita bagi satu persatu tuh. Yaitu bar plot sama aja colornya light blue, mate dan bla 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 bisa dilihat nih. Rural female, rural male, urban female ya. Di sini juga ada keterangannya nih. Warna ini tuh dari rentang 50 sampai 54, 55 sampai 59 dan seterusnya. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Di sini saya akan menjelaskan bagian line plot. Nah, line plot pada R ini dapat dibentuk menggunakan fungsi plot. Langsung aja ke kodenya. Pertama kita akan membuat vektor data, di mana pada variabel X kita masukin data kita 1 sampai 20. Kemudian pada variabel Y, data kita ini merupakan 2 dikali variabel X. Jadi nilai dari variabel X itu ya 1 sampai 20 kita kalikan 2 gitu. Kemudian pada variabel Z itu dimana variabel X dikuadratin. Jadi nilai 1 sampai 20 kita kuadratkan. Nah, terus step selanjutnya kita akan membuat line plot X versus Y. Nah, kita gunain fungsi plot juga. Kita gunain tipe B. Tipe B ini garis dan plot titiknya enggak tumpang tindih, enggak tabrakan. Jadi pada plot titik enggak dilewatin garis, ada jaraknya. Terus kita tandain dengan warna biru. Kemudian kita menambahkan line plot. Ini kita menggunakan fungsi line. Fungsi line juga itu tuh untuk digunakan untuk menambahkan line plot pada grafik. Line plotnya X versus Z. Terus kita gunain warnanya merah. Kita tandain merah. Di sini kita menambahkan legend. Legend ini nih merupakan keterangan pada grafik dan kita menaruhnya di sisi kiri atas. Untuk line 1 warnanya merah, line 2
garis putus-putus warnanya biru. Kemudian ada pie chart. Nah, pie chart sendiri digunakan untuk membuat visualisasi proporsi pada sebuah data. Kita juga gunain fungsi pie. Ini pada kodenya, kita masukin data kita 0,1,0,1. Terus pada fungsi pie masukin lagi datanya 280, ini untuk sky dan warna kodenya ini. Terus datanya tuh ada 60 ini untuk sunny side of pyramid dengan kode warna ini. Kemudian data 20 untuk shady side of pyramid dengan kode warnanya ini. Terus init.angelnya min 50 dan bordernya nggak ada. Border itu warna hitam pembatasnya untuk setiap sisi. Ini dia hasil pie chartnya. Sesuai dengan apa yang kita masukin datanya, yang paling besar ada sky dengan nilainya 280. Kemudian ada sunny side of pyramid dengan data nilainya 60 dan shady side of pyramid data nilainya 20. Nah, kemudian ada histogram. Biasanya fungsi histogram kan digunakan untuk membuat histogram pada R. Tapi kita di sini menggunakan fungsi density juga pada R. Nah, di sini pertama kita akan menghitung kernel density, di mana pada data trace kita menggunakan tinggi tanaman. Kemudian pada fungsi his, di mana tinggi dari tanaman ini kita buat frekuensi sama dengan false dan warnanya oranye. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian selanjutnya ada kustomisasi parameter grafik. Di sini kita akan menggunakan fungsi bar plot, di mana datanya ada angka 2, 5, dan 8. 2 ini ketinggian dari bar plotnya, ini 5 dan ini 8. Kemudian kita akan menambahkan judul, dengan judulnya kita buat main title. Terus pada xlabnya kita buat x axis title dan y-labnya kita buat y axis title. Terus untuk sub kita buat sub strip title. Kemudian kita akan melakukan kustomisasi warna font, dimana pada judul ini kita buat warna merah, dan untuk labnya kita buat warna biru, dan subnya kita buat warna hijau. Warna ini bisa kita ganti, misalkan pada sub ini kita ganti warnanya menjadi black, warna hitam. Kita run, dan ya hasilnya warnanya sudah terganti. Kemudian kita bisa kustomisasi font style-nya. Kan ini style-nya sekarang kayak gini, style fontnya. Misalkan pada main title kita ganti fontnya angka 5. Hasilnya berubah nih. Fontnya sudah berubah. Kemudian juga kita bisa kustomisasi ukuran fontnya gitu. Kan yang paling besar ini judulnya fontnya ada 2. Kita ganti menjadi 3. Kemudian kita run. Nah, judulnya kan ukuran kalimatnya jadi lebih besar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan visualisasi tentang ggplot. Jadi di sini ada 3 contoh lagi visualisasi tentang ggplot, yaitu menggunakan ggplot, yaitu ada scatter plot, ada box plot, dan juga ada bar plot. Oke. Dimulai dari scatter plot itu dia ada menggunakan data dari Gapminder. Jadi Gapminder itu kumpulan dataset gitu. Di sini yang diambil adalah tentang ekonomi
dan negara gitu, hubungan antara GDP. Jadi di sini cara membuat scatterplotnya itu adalah seperti biasa. Jadi ggplot ini dia mempunyai keunikan tersendiri. Jadi pembuatan grafik dengan ggplot itu dengan tambah. Jadi agar bisa dikustomisasi. Jadi yang pertama ada datanya, yaitu Gapminder. Yang kedua itu ada AS. Jadi di sini untuk penentuan atribut X, Y, dan colornya. Di sini X-nya itu GDP per cap, Y-nya itu live X, dan warnanya itu tergantung dari negara atau kontinen. Lalu digabungkan dengan geopoint agar mendapatkan data-data per point, per dot, untuk menampilkan scatter plot. Lalu merubah sumbu X, ya, sumbu X yang ini itu menjadi log 10. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Terlihat datanya mengumpul di satu titik, warna pink di sini, warna biru di ujung, seperti itu. Lalu ada lagi yaitu box plot menggunakan ggplot. Jadi sama, kalau di sini datanya difilter dulu, dilakukan piping dari Gapminder, lalu difilter di tahunnya itu tahun 1952 atau tahun 2007, digabung dua-duanya, lalu baru diproses menggunakan ggplot. X-nya itu kontinen, Y-nya itu live X, dan isinya itu adalah tergantung dari faktor year. Jadi faktor year itu adalah 1952 sampai 2007. Lalu menggunakan sintaks geomboxplot. Kalau tadi dia geompoint untuk mendapatkan titik-titik, kalau di sini geomboxplot untuk menampilkan boxplot. Terlihat di sini Afrika mempunyai outlier, Amerika juga mempunyai outlier. Ini warna merah itu warna pink 1952, warna biru itu 2007. Ini adalah contoh lain terkait penggunaan boxplot. Di sini yang difilter adalah negara, maksud saya adalah benua Asia. Lalu menampilkan faktor year, X-nya adalah kumpulan tahun, dan Y-nya itu adalah live X. Lalu selain membuat scatter plot dan juga box plot, kita juga bisa menggunakan bar plot. Untuk membuat bar plot ini sama, kalau di sini bedanya dia pakai geombar, tapi sebelum itu dilakukan dulu pembersihan atau pengolahan data. Di sini datanya itu di grup berdasarkan kontinen, benua, lalu diringkaskan mencari nilai rata-ratanya, nilai rata-rata dari live X, lalu diurutkan berdasarkan rata-rata tersebut, lalu diolah, lalu ditampilkan menjadi grafik bar plot. Di sini persen lebih dari saya persen, kurang dari persen ini artinya adalah piping. Jadi datanya akan diproses satu persatu dari atas, lalu ditampilkan menggunakan geom_bar untuk mendapatkan tampilan bar plot. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ada benua Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Oseania. Selanjutnya itu line plot, ggplot. Di sini kita akan membuat dan mengelompokkan data berdasarkan tahun dan konsinennya. Jadi di sini untuk konsinennya itu outputnya ada rata-rata live expired, ya. Di sini ada rata-rata dari Afrika, Amerika, Asia, Eropa, sama Oseania. Di sini sudah terlihat untuk di 1950 sampai 2000 ini tuh dia ada di Afrika, dan untuk yang 1950 sampai 2000 yang kedua ini itu ada di Amerika dan
manusia. Selanjutnya sini ada pie chart yaitu ggplot. Di sini mengelompokkan berdasarkan kontinennya. Dan di sini Asia itu dia memiliki persen yang paling banyak. Yang kedua di sini tuh ada Amerika, dan yang Afrika sama Eropa itu dia memiliki rentang yang sama. Selanjutnya di sini ada histogram dan density plot. Dan untuk histogramnya ini yang paling tinggi itu dia ada di antara 60 sampai 80. Bisa dilihat sini kita perkirakan ada di rentang 70. Ya, itu yang paling tinggi. Selanjutnya ini dia ada densitas ya dari live X. Sini dia memiliki tinggi juga di bagian rentang 70 tengah-tengah sini. Seperti itu. Kenapa Mbak Elina sih jalanku? Kenapa yang bawa buku? Kenapa siapa yang paling buku? Siapa namanya? Abdullah, kalau kayak gitu. Udah, kita nggak makan. Aku kayak gitu, apa? Buat